Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman cerdas, salam matematika. Kami akan membahas mengenai trigonometri. Hai teman cerdas, nama saya Yuni Susanti. Di sini saya akan membahas tentang ukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Nah, membahas tentang derajat dan radian tidak terlepas dari sebuah sudut. Kenapa? Karena derajat dan radian adalah satuan dari sebuah sudut. Nah, biasanya radian itu sendiri disimbolkan dengan virat dan derajat disimbolkan dengan lingkaran kecil di atas konstanta sebuah sudut. Sudut terbentuk dari dua buah garis yang bertemu di suatu titik. Misalkan kita punya sebuah garis A dan garis B yang bertemu di titik O, maka garis OA dan garis OB dinamakan sebagai kaki sudut dan titik O sebagai titik sudut. Nah, secara umum garis dibagi menjadi tiga jenis nih teman-teman. Yang pertama ada sudut lancip, yaitu sudut yang memiliki ukuran kurang dari 90 derajat. Yang kedua ada sudut kumpul, yaitu sudut yang memiliki ukuran lebih dari 90 derajat. Dan yang ketiga ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang memiliki ukuran tepat 90 derajat. Biasanya sudut itu disimbolkan dengan alfa, beta, atau theta. Nah, kita ketahui di awal tadi bahwa satu putaran sama dengan 360 derajat. Jadi, kita ubah ukuran sudut menjadi 360 derajat dan panjang busurnya menjadi keliling lingkaran yang memiliki rumus 2VR. Maka, diperoleh 360 derajat sama dengan 2VR per R yang disederhanakan menjadi 360 derajat sama dengan 2V rad. Nah, apabila 2 ini kita pindah di sebelah kiri, maka diperoleh 180 derajat per V sama dengan 1 radian. Jadi kita peroleh 1 radian sama dengan 180 derajat per V. Nah, dari rumus 360 derajat sama dengan 2 V rad tadi, apabila 360 derajatnya kita pindah ke sebelah kanan, maka akan diperoleh 1 derajat sama dengan V per 180 radian. Jadi 1 derajat sama dengan V per 180 radian. Nah, biar nggak bingung, kita langsung ke contoh soal aja ya teman cerdas. Yang pertama ada ubahlah 45 derajat ke dalam radian. Nah, gimana cara nyelesain soal ini? Gampang banget teman cerdas. Kita gunain rumus yang pertama, tinggal dikali V per 180 derajat. Diperoleh 45 dikali V per 180 derajat sama dengan 1/4 radian. Jadi 45 derajat sama dengan 1/4 radian. Contoh soal yang kedua ada ubahlah 2/3 V rad ke dalam derajat. Nah, kalau yang ini kita selesaiin pakai rumus yang kedua, yaitu dikalikan dengan 180 derajat per V. Jadi 2/3 V rad dikali 180 per V. Jadi sama dengan 120 derajat. Jadi 2/3 V rad sama dengan 120 derajat. Nah, mudah banget kan teman-teman? Hai teman cerdas, perkenalkan nama saya Putri Nabila. Kali ini saya akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jika kita mempunyai segitiga ABC, maka AB dan BC adalah sisi siku-siku dan AC adalah sisi hipotenusa atau sisi miring. Misalkan, besar sudut ACB atau sudut C sama dengan alfa, maka kita akan peroleh fungsi-fungsi dasar trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah teman cerdas, sin alfa adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi miring sama dengan C per B, dan cos alfa adalah perbandingan dari sisi samping dengan sisi miring sama dengan A per B, dan untuk tan alfa adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping sama dengan C per A. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen adalah perbandingan terbalik dari sin, cos,
sisi miring dengan sisi depan sama dengan B per C. Dan sekan alfa adalah perbandingan dari sisi miring dengan sisi samping sama dengan B per A. Dan kotangen alfa adalah perbandingan dari sisi samping dengan sisi depan sama dengan A per C. Nah, dari fungsi-fungsi dasar di atas akan diperoleh bahwa kotangen alfa sama dengan cos alfa per sin alfa, tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, dan kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Juga sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Nah, teman cerdas, itu tadi penjelasan tentang perbandingan trigonometri. Biar nggak bingung dan lebih jelas lagi, gimana kalau kita ke contoh soal. Misal kita punya soal, jika X lebih besar dari 0 derajat dan lebih kecil dari 90 derajat dan tan alfa sama dengan 3/4, maka tentukanlah sin alfa dan cos alfa. Untuk langkah pertama, kita harus mencari sisi miring, yaitu menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka C sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Maka kita peroleh C sama dengan 5. Maka kita mempunyai sisi depan 3, sisi samping 4, dan sisi miring 5. Setelah kita mengetahui nilai sisi miring, kita gunakan nilai tersebut untuk mencari sin alfa dan cos alfa, di mana sin alfa adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Maka sin alfa adalah 3/5 dan cos alfa adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Maka cos alfa adalah 4/5. Mudah bukan teman cerdas? Teman-teman cerdas, perkenalkan nama saya Anissa Rizkiwati. Ya, di sini saya akan membahas tentang 3 rumus identitas trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian udah pada tahu kan apa rumus Pitagoras? Ya, rumus Pitagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Untuk bisa menemukan 3 identitas dasar trigonometri, kita tulis rumus Pitagoras menjadi 3, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, untuk rumus Pitagoras yang pertama, kita bagi dengan C kuadrat, maka diperoleh A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat per C kuadrat. Untuk A kuadrat per C kuadrat dan B kuadrat per C kuadrat, kita keluarkan terlebih dahulu kuadratnya menjadi buka kurung A per C tutup kurung kuadrat ditambah buka kurung B per C tutup kurung kuadrat sama dengan 1. Nah, teman-teman masih ingat kan perbandingan trigonometri sebelumnya, bahwasannya untuk A per C sama dengan sin X dan B per C sama dengan cos X. Maka kita tuliskan kembali menjadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka kita peroleh rumus identitas dasar trigonometri yang pertama, yaitu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Untuk rumus Pitagoras yang kedua, kita bagi dengan B kuadrat, maka kita peroleh A kuadrat per B kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat sama dengan C kuadrat per B kuadrat. Untuk A kuadrat per B kuadrat dan C kuadrat per B kuadrat, kita keluarkan terlebih dahulu kuadratnya, diperoleh A per B kuadrat ditambah 1 sama dengan C per B kuadrat. Kemudian kita ubah ke perbandingan trigonometri, diperoleh tan kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Untuk rumus Pitagoras yang ketiga, kita bagi dengan A kuadrat menjadi A kuadrat per A kuadrat ditambah B kuadrat per A kuadrat sama dengan C kuadrat per A kuadrat. Maka diperoleh 1 ditambah B per A kuadrat sama dengan C per A kuadrat. Kita ubah ke perbandingan trigonometri menjadi 1 ditambah kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X.
Hai, saya Gilang Bayu Rinanda. Gimana? Udah jelas kan dengan penjelasan dari teman saya tadi? Yuk kita ke tata soal saja. Misalkan ada soal buka kurung sin x min cos x dikuadratkan plus 2 tan x cos kuadrat x sama dengan 1. Buktikan bahwa sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Mudah bukan teman cerdas semua? Langkah pertama yang kita ambil yaitu menyelesaikan dulu yang ada di dalam kurung teman cerdas, yaitu akan menjadi sin kuadrat x min 2 sin x cos x plus cos kuadrat x ditambah 2 tan x cos kuadrat x sama dengan 1 teman cerdas. Lalu kita sederhanakan menjadi sin kuadrat x plus cos kuadrat x min 2 sin x cos x. Rumus identitas dari tangan teman cerdas ingat semua kan? Kalau tangan itu sin per cos, artinya 2 tan x cos kuadrat x akan menjadi 2 sin x per cos x dikali cos kuadrat x sama dengan 1 teman cerdas semua. Mudah kan teman cerdas? Tinggal kita sederhanakan lagi teman cerdas menjadi sin kuadrat x plus cos kuadrat x min 2 sin x cos x plus 2 sin x cos x sama dengan 1 teman cerdas. Nah, di sini min 2 sin x cos x plus 2 sin x cos x itu bisa kita jumlahkan teman cerdas. Maka akan hasilnya sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Terbukti kan teman cerdas semua? Mudah bukan teman cerdas? Semoga bermanfaat dan teman cerdas makin cerdas.